Jadi ini adalah salah satu lokasi prioritas reforma agraria yang didorong, didesakan oleh KPA bersama anggota-anggota. Salah satunya adalah Pergerakan Petani Banten. Jadi LPRA Gunung Anten ini sudah sejak 2016 didorong menjadi prioritas percepatan penyelesaian konflik dan percepatan redistribusi tanah. Dan cukup berliku dan begitu panjang prosesnya, tidak hanya kerja-kerja advokasi di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat nasional, tetapi juga harus dikombinasikan dengan melakukan semacam tekanan-tekanan yang bersifat politik untuk memastikan agenda percepatan LPRA itu tetap di dalam prioritasnya pemerintah. Ya, alhamdulillah, jadi pada hari ini akhirnya hari-hari yang dinantikan oleh teman-teman petani di Gunung Anten tercapai juga. Redistribusi tanah seluas 135 hektar dalam bentuk pemilikan bersama. Dan itu adalah yang dicita-citakan sejak awal, bahwa ada jaminan hukum, ada kepastian hukum yang diberikan kepada petani yang selama ini memang sudah gigih konsisten memperjuangkan hak atas tanah dengan proses yang begitu panjang, berdarah-darah, ada kriminalisasi, ada intimidasi, dan pada hari ini sampai pada puncak di mana akhirnya pengakuan hak atas tanah sebagai hasil perjuangan itu didapatkan oleh Pergerakan Petani Banten. Nah, yang menjadikan redistribusi tanah pada hari ini berbeda adalah pertama tentu karena dia berasal dari penyelesaian konflik agraria yang selama ini masyarakat berhadap-hadapan dengan konsesi yang sebenarnya sudah expired, sudah cukup lama, Bantam Prianger secara de facto sudah dikuasai oleh masyarakat, oleh petani, dan diproduktifkan, sudah menjadi pemukiman, sudah ada penataan kampung dan seterusnya. Nah, yang lebih istimewa lagi karena petani Gunung Anten memutuskan, bermusyawarah, dan mempunyai konsensus. Pada akhirnya bentuk hak atas tanah yang dipilih adalah hak milik bersama. Mengapa itu yang menjadi pilihan? Karena memang spirit atau filosofi dari hak milik bersama itu karena memang semangat gotong royongnya, semangat kolektifnya, semangat kebersamaan, dan esensi dari berserikat adalah bersama-sama. Dengan pemilikan bersama, maka itu menjadi tanggung jawab kolektif untuk menjaga tanah itu jangan sampai lepas, tetapi justru harus dijaga kesuburannya menjadi sumber kesejahteraan bagi teman-teman kurang lebih 198 kepala keluarga yang pada hari ini mendapatkan hak milik bersama. Dan yang lebih menariknya lagi adalah 33% dari total hak milik atas tanah secara kolektif ini diberikan atas nama perempuan petani. Kemudian juga dari total redistribusi tanah pada hari ini di LPRA Gunung Anten, 25%-nya adalah petani muda. Jadi kita juga punya cita-cita selain soal semangat untuk membuka kesempatan yang sama kepada perempuan petani untuk mendapatkan hak atas tanah, kita juga berharap terjadi regenerasi ke depan, karena bagaimanapun masa depan Desa Gunung Anten ini, secara khusus LPRA Gunung Anten ini adalah ada di tangan generasi muda. Sehingga dengan pemilikan tanah atas nama generasi muda, petani-petani muda Gunung Anten, ini diharapkan akan memicu semangat untuk bangga pada profesi petani dan semakin optimis bahwa sektor pertanian kita di Gunung Anten ini akan maju, dan nggak perlu lagi generasi muda di desa-desa ini pergi ke kota untuk mencari peruntungan yang lebih layak, lebih menarik dibandingkan menjadi petani di desa. Nah, sejarah berdirinya Pergerakan Petani Banten, sebenarnya ini adalah keprihatinan saya terhadap warga Kabupaten Lebak, di mana sebenarnya di Kabupaten Lebak itu sumber daya alam banyak, dan tanah-tanah mungkin salah satu di Provinsi Banten yang terluas. Akan tetapi masyarakat atau petani miskinnya banyak, karena masih banyak di Kabupaten Lebak ini dikuasai oleh Perum Perhutani dan HGU dan PTPN.
Kenapa saya bergerak ingin merebut tanah-tanah itu untuk dikembalikan ke rakyat. Intinya agar masyarakat itu bisa makmur dan bisa sejahtera dengan mengelola tanah yang dia miliki. Ya, dari 2010 sampai 2013 kita terus melakukan reclaiming. Walaupun polisi datang, intimidasi kita, preman-preman masuk, tetap kita melakukan reclaiming dan memperluas reclaiming di lokasi PTD Bantam ini. Nah, selain kita berjuang di lapangan, kita tetap kita waktu itu tetap audensi atau demo-demo ke BPN, Kabupaten Lebak, Bupati, bahkan dinas-dinas yang lain dan bahkan ke provinsi. Jadi ya itu hal-hal yang kita lakukan dalam perjuangan kita di P2B dari awal sampai kita alhamdulillah saat ini redis yang kemarin sudah diserahkan oleh Pak Menteri ATR. Itu tapi perjalanan itu tidak mudah sebenarnya. Banyak liku-liku baik dari luar organisasi dan juga dari organisasi kita sendiri. LPRA ini adalah bagian dari agenda besar, tidak hanya di Desa Gunung Anten, tapi ada 850 desa atau kampung di 23 provinsi seluas 1,7 juta hektar yang sejak lama, sejak 2016 KPA desakan, usulkan untuk bersama-sama dengan KSP, dengan Menteri Agraria Tata Ruang, dengan KLHK untuk segera dituntaskan penyelesaian konflik agrarianya. Nah, kemudian pasca reshuffle Menteri Agraria dan Wakil Menteri Agrarianya diganti, kita mendorong Pak Menteri untuk membentuk Satgas. Nah, Satgas ini ada 32 LPRA, jadi dari 850 LPRA diambil tahap satunya 32 lokasi prioritas reforma agraria, termasuk Desa Gunung Anten ini. Dan semoga ini juga menjadi refleksi kita bersama, bahwa ternyata butuh puluhan tahun untuk petani mendapatkan hak atas tanahnya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih karena sertifikat ini bisa di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berkat kerjasama, sinergi kolaborasi antara yang pertama pemerintah daerah hari ini hadir, kemudian dari ketua atau sekjen KPA Ibu Dewi dan bantuan dari seluruh unsur Forkompimda. Kemudian bantuan juga dari Ketua P2B, Pak Abai. Terima kasih, Pak. Kami sebagai kaum muda yang masuk dalam sertifikat kolektif, kami sangat bangga. Dan kami juga sangat bersyukur dalam perjuangan kami selama 13 tahun bersama P2B. Dan akhirnya kami mendapatkan sertifikat. Kami sangat bersyukurlah, kami sangat bangga dalam perjuangan kami sudah berhasil, dan kami lebih semangat gitu sebagai kaum muda. Jadi kita tidak akan takut lagi ada yang ngeganggu bahwa ini bukan tanah milik kita. Sekarang jadi tambah yakin bahwa kita tidak akan ada yang ganggu lagi gitu. Ya, setelah redis, harapan kami perkembangan kampung ini tambah maju, tambah sukses, tambah semangat gitu ibu-ibunya untuk mengembangkan kampung Damara ini. Dan meningkatkan kampung di Damara, kami ingin lebih meningkatkan ekonomi. Bagi kami perjuangan itu bukan buat kami sendiri ya, bahkan kami bahasa kita berjuang ke Jakarta walaupun kita orang kampung, orang kecil dari sini, tapi sebenarnya kita memperjuangkan untuk petani yang ada di Indonesia.